Video berikut ini akan membahas bagaimana cara membuat jadwal kelas untuk perkuliahan mahasiswa, baik jadwal kelas untuk prodi teknik ataupun non teknik. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan setting. Silakan masuk ke menu setting, kelas kuliah, kemudian ruang kelas. Di sini ada 3 yang harus kita setting. Ada ruang kelas, slot waktu, konfigurasi kelas. Pertama, silakan Anda klik ruang kelas. Berikut ini adalah daftar ruang kelas yang sebagian sudah dibuat. Ada nama ruang, kode ruang, kapasitas KBM, atau kegiatan belajar mengajar. Jika Anda ingin menambahkan ruang kelas baru, silakan Anda klik tombol tambahkan berikut ini. Kemudian ini adalah contoh form ruang kelas yang harus Anda isi. Pertama, Anda isi kode ruang. Silakan ketik kode ruangnya, misalnya A atau misalnya A204. Kemudian ketik nama ruang, terserah apakah mau disamakan dengan kode ruang atau tidak. Misalnya kita bedakan ruang kuliah 2. Kemudian kapasitas ruang ini berfungsi untuk menentukan batas maksimal kapasitas ruang untuk penyelenggaraan perkuliahan sehari-hari. Misalnya Anda ingin mengisi ada untuk 30 mahasiswa, Anda cukup mengetik angkanya saja. Kemudian jenis kelas ini ditentukan untuk menentukan apakah ruang ini bisa digunakan untuk ujian teori atau ujian praktikum. Jika ruang ini hanya digunakan untuk ujian teori, maka cukup Anda centang kelas teori. Jika ruang ini digunakan untuk ujian praktikum, silakan Anda ketik atau centang kelas praktikum. Jika ruang ini bisa digunakan untuk kedua-duanya, silakan Anda centang kedua-duanya. Sebagai contoh, mungkin kita akan mengambil hanya sebagai ruang praktikum atau digunakan untuk ujian praktikum. Kemudian kapasitas ujian PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Ini untuk menentukan batas maksimal ruang ini digunakan untuk ujian PMB. Kemudian kapasitas ujian, yaitu kapasitas maksimal ruang untuk penyelenggaraan ujian, baik itu ujian UTS ataupun UAS. Silakan misalnya Anda klik atau Anda ketik misalnya 15 maksimal. Setelah itu Anda simpan, klik tombol simpan. Nanti sistem akan menyimpan data yang telah Anda buatkan. Jika telah selesai, ini adalah keterangan bahwa ruang yang Anda buat itu sudah berhasil dibuat. Langkah berikutnya adalah Anda membuat sesi atau slot waktu. Silakan masuk ke setting, kemudian kelas kuliah, kemudian slot waktu. Silakan klik daftar sesi. Berikut ini adalah daftar sesi yang telah dibuat. Ada kolom slot waktu, ada status, ada edit, ada hapus. Untuk status, Anda bisa mencentang atau uncentang. Jika Anda centang aktif, maka slot waktu ini bisa digunakan untuk perkuliahan. Jika Anda uncentang, sehingga slot waktu ini tidak bisa digunakan untuk perkuliahan. Untuk contoh, kita centang saja agar slot waktu ini bisa digunakan untuk membuat jadwal kuliah. Jika Anda ingin menambahkan sesi waktu, silakan Anda klik tombol tambahkan berikut ini. Berikut ini adalah tampilan form slot waktu baru. Silakan Anda ketik pagi atau sore misalnya, atau mungkin ada istilah shift ya, shift 1. Kemudian Anda tentukan jamnya, mau jam berapa, misalnya dari jam 7 sampai jam 9. Silakan Anda tentukan.
kemudian centang aktif Anda simpan. Nanti susunan slot waktu yang telah Anda buat akan berguna saat kita membuat jadwal kelas. Kemudian langkah terakhir untuk melakukan setting sebelum Anda membuat jadwal kuliah adalah konfigurasi kelas. Oke, di sini ada konfigurasi kelas. Silakan Anda masuk konfigurasi kelas. Anda klik menu konfigurasi kelas. Akan tampil kurang lebih seperti ini. Ada jumlah sesi pertemuan. Ini adalah penentuan minimal jumlah sesi pertemuan atau rencana pertemuan untuk perkuliahan. Misalnya ada 14 pertemuan. Kemudian minimum kehadiran kelas, minimum mahasiswa untuk hadir dalam kelas tersebut. Kemudian jenis kode paralel, jika ada kode paralel model numerik atau abjad, silakan. Kemudian kelas khusus, jurusan khusus. Jurusan khusus ini berfungsi untuk menentukan jadwal dosen yang bisa bentrok. Artinya mungkin ada dosen yang bisa mengajar atau harus mengajar di jam yang sama di kelas yang berbeda. Mungkin ini bisa digunakan untuk teknik sipil atau teknik mesin atau yang lainnya. Caranya adalah silakan Anda pilih misalnya teknik sipil. Artinya dosen di teknik sipil bisa mengajar di 2 kelas yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Jika ada lagi, silakan Anda tekan kontrol, kemudian klik teknik mesin. Oke, jika Anda sudah membuatnya, klik tombol simpan konfigurasi. Otomatis data akan tersimpan dan sudah ada keterangan opsi konfigurasi sudah disimpan di sini. Oke, ini adalah langkah terakhir dari persiapan untuk membuat jadwal kuliah. Anda bisa langsung membuat jadwal kuliah bila setting ini sudah dibuat, termasuk juga untuk kelas reguler ataupun kelas menggunakan sistem blok yang membolehkan dosen mengajar di 2 tempat yang berbeda. Langkah berikutnya adalah silakan Anda masuk ke akademik, kelas perkuliahan, dan tambah kelas atau manajemen jadwal kelas untuk membuat jadwal kelas. Silakan Anda klik. Oke. Berikutnya akan tampil kurang lebih seperti ini. Ini ada filternya. Silakan Anda pilih program studi mana yang akan Anda buatkan jadwal kelasnya atau jadwal perkuliahan. Misalnya kita milih D3 Teknik Kimia. Kemudian program kuliah dari D3 Teknik Kimia. Kurikulum misalnya kita ambil 2010. Dan STA, semester tahun akademik berjalan, yang sedang berjalan. Kemudian klik tombol saring. Kemudian akan tampil form seperti ini. Ada semester 1, ada semester 2. Silakan Anda pilih semester mana yang ingin Anda buatkan jadwal kelasnya. Misalnya kita ingin membuat di semester 5. Oke, ini adalah contoh jadwal kelas yang sudah dibuat. Jika Anda ingin menambahkan jadwal kuliah baru, silakan klik tombol tambahkan jadwal kelas, silakan diklik. Kemudian akan tampil kurang lebih seperti ini. Oke, tentukan minimum kehadiran jika ada perubahan. Kemudian ini adalah tanggal mulai perkuliahan secara umum. Sedangkan ini adalah pilihan hari. Misalnya Anda ingin milih misalnya hari Rabu. Kemudian pilih slot waktu yang sudah kita buat tadi. Ada jam 8 misalnya. Kemudian pilih ruang kuliah. Jika ada jadwal yang ingin Anda tambahkan, artinya jika dalam 1 minggu ada 2 pertemuan, silakan klik tombol add more value. Jika tidak ada, silakan dihapus. Kemudian dosen yang ingin dijadikan sebagai pengajar, silakan Anda ketik hanya cukup beberapa huruf saja, misalnya K.
maka sistem akan menampilkan semua nama dosen yang memiliki huruf K. Jangan sampai Anda mengetik secara manual, karena sistem tidak akan baca. Hanya Anda cukup memilih saja. Misalnya Abdul Qadir. Jika ada dua dosen yang mengajar di kelas ini, silakan klik tombol add another item. Jika tidak ada, silakan dihapuskan saja. Kita klik ini. Adapun mahasiswa tidak perlu diisi karena sistem akan secara otomatis menggunakan sistem KRS paket, sehingga mahasiswa langsung otomatis masuk ke dalam sistem ini. Kemudian inilah jumlah rencana tatap muka 14 pertemuan. Jika ada perubahan silakan dirubah. Jika tidak, silakan tidak usah dirubah. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Oke, berikut ini adalah hasil jadwal kelas yang telah dibuat. Anda bisa mengecek ulang. Jika ada perubahan atau ada sedikit kesalahan, silakan Anda klik tombol edit ini untuk melakukan perubahan. Baik, demikian pembuatan jadwal kelas. Terima kasih.